Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambuna. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-22, tanggal 22 Januari 2025 adalah diambil dalam kitab Samuel, di mana 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Ini adalah pesan terakhir atau perpisahan dengan Samuel terhadap bangsa Israel. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Dalam bahasa Indonesia, saya tetap membawakan dalam 3 kategori bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Siganupari. Nasnya adalah sebagai berikut. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenaan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan telah bersumpah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kamu karena Dia telah memutuskan untuk menjadikan kamu umatnya sendiri. Kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari, nunga dibahen Jahoba sada janji natakas paboa naso tadi konon nahamu jalanunga ditutuhon na bahenon na dohamu gabe bangso na sendiri. Demikian bacaan firman Tuhan dari segi 3 bahasa yang kita pakai. Bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Siganupari. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, ini lanjutan pembagian daerah sebelah barat Sungai Yordan. Jadi negeri Kanaan sebelah barat Sungai Yordan ya. Daerah sebelah barat Sungai Yordan itu ditentukan untuk 3,5 suku Israel, ya, dibagi melalui undi. Nah, sebelah timur, jadi 9,5 suku Israel yang sebelah barat Sungai Yordan. Sedangkan sebelah timur itu Sungai Yordan ya, kepada 2,5 suku lainnya. Nah, catatan di sini bahwa keturunan Yusuf dibagi 2 suku, yaitu Manase dan Efraim. Kalau suku Lewi itu tidak dapat bagian karena dia adalah sebagai imam yang ditentukan oleh Musa. Nah, kemudian Hebron diberikan kepada Koleb. Nah, untuk selanjutnya mari kita baca dalam Yosua pasal 14 sampai dengan 15. Kemudian bacaan malam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Berbaik kembali dengan Allah. Nah, jadi di sini menekankan bahwa kita berbaik kembali dengan Allah atau pulih hubungan kita dengan Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus. Kenapa dipulihkan hubungan dengan Allah? Waktu air bah turun, ya. Dan sebelum air bah, Allah sangat marah kepada manusia di dunia ini. Dan Dia akan membasmi semua umat yang hidup, termasuk makhluk. Karena kenapa? Sudah terjadi ya ketidakharmonisan manusia di dunia ini. Coba,
Karena manusia-manusia ilahi katanya ya, yang mungkin yang menganggap dirinya sok suci atau hebat. Dan mereka seenaknya mengawini perempuan-perempuan yang dia mau. Apakah itu saudaranya kandung atau apa? Dia pokoknya bebas. Allah marah. Maka Allah mengatakan kepada Nuh, Nuh, buatkan bahtera. Saya akan menghabisi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Coba, murka Allah ya, waktu air bah. Maka diturunkanlah air bah. Semua manusia mati kecuali Nabi Nuh bersama dengan anaknya yang 3, Sem, Ham, dan Japet. Itulah manusia-manusia yang hidup pada saat itu. Dan semua manusia keturunan Adam sudah habis semua. Tidak ada lagi. Tinggal keturunan Nabi Nuh ya, dengan 3 anaknya. Nah, pada saat itulah Allah bersumpah dan berjanji tidak akan lagi menumpas manusia dengan murkanya. Maka dibuatlah perdamaian, tanda perdamaian, yaitu apa? Pelangi. Pelangi itu artinya perdamaian dengan Allah dan manusia. Bahwa musim hujan datang dan musim panas datang. Itulah tanda pelangi. Bahasa Batak halibutongan. Ya, kalau kita melihat pelangi, itu pada waktu ada gerimis ya, dan ada terik matahari. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa selama ini di dunia ini akan ada hujan dan ada panas. Sehingga tidak ada lagi murkanya. Nah, kemudian dan Tuhan tetap memperbaiki manajemen yang Tuhan punya. Dia memikirkan masa depan manusia. Nah, sehingga pada nabi-nabi sebelum pada perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya, ya, Yeremia, dan pada Nabi Yesaya ditekankan bahwa akan ada datang raja yang memimpin di kota Sion dan raja selama-lamanya. Disampaikan. Nah, kemudian melalui malaikat Gabriel, ya, Tuhan memerintahkan kepada malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Maria. Maria yang dikasihi oleh Tuhan, engkau akan melahirkan seorang putra tunggal. Itu anak Allah. Dan namanya adalah Yesus. Jadi sudah diberitahukan manajemen dari Allah untuk memperbaiki kehidupan manusia dikirimkan melalui Maria. Walaupun Maria setengah menolak karena dia adalah masih perawan, tapi Maria tetap legowo menerima. Jadilah apa yang dikatakan Tuhan. Itulah manajemen Tuhan dalam memperbaiki hubungan dengan manusia, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia. Sehingga dikatakan, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dan dikatakan bahwa berbaik kembali dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, kemudian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap menyatakan bahwa bulan Januari, ayat atau firman Tuhan yang disampaikan 1 Korintus 12 ayat 12. Paulus mengatakan, sama seperti tubuh manusia dan anggota-anggotanya banyak. Tapi walaupun anggota tersebut banyak, tetap berada dalam satu tubuh. Demikianlah Kristus. Kenapa gambaran diberikan seperti tubuh oleh Paulus? Karena itulah ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia.
dengan berbagai fungsi ada di dalamnya. Seperti panca indera ada 5. Telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit. Itu di alam sadar yang kita lihat. Tapi ada lagi di alam bawah sadar kita, yaitu pikiran. Ya. Pikiran dan hati. Ini, pikiran dan hati ini, itu berkolaborasi dengan otak dan jantung. Jadi dari otak ada nyambung kepada jantung, dan pikiran mengeluarkan statement. Sehingga itu diolah oleh jantung selama 24 jam. Tidak pernah beristirahat. Kalau jantung beristirahat, selesailah kita. Itu memang sudah diatur oleh Tuhan Allah supaya tidak bisa beristirahat sedikit pun jantung. Kalau mata boleh beristirahat, tidur. Yang lainnya boleh, badan boleh. Tapi jantung tidak pernah beristirahat 24 jam. Tapi apakah jantung mengatakan, aku lebih penting, yang lainnya enggak? Oh tidak. Itulah dikatakan kesatuan dalam panggilan dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Jadi walaupun dalam tubuh manusia itu terdiri dari banyak anggota, tetap menjadi satu konsepsi sistem. Saling berhubungan, saling menentukan, saling memengaruhi, saling membutuhkan, dan saling kerja sama antara yang satu dengan yang lain. Itu contoh gamblang diberikan oleh Paulus, tubuh manusia sama dengan Kristus. Kristus adalah tubuh. Kristus adalah rumah Tuhan. Dan dia gambaran daripada rumah Tuhan atau bait suci. Kenapa dikatakan gambaran bait suci? Sebab yang ada di dalam rumah Tuhan adalah orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah dibaptis, yang sudah pewaris kerajaan surga. Nah, di sana bergabunglah semua para imam, pengkhotbah, liturgis, jemaat, dan pemusik. Semua berada dalam satu tubuh Kristus, yaitu di rumah Tuhan. Dan itu tidak ada yang bisa mengatakan superhero atau superior atau inferior. Tetap satu kesatuan panggilan untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada istilah kita dalam satu komunitas rumah Tuhan yang mengambil sebagai inferior atau superior. Tidak ada yang direndahkan atau merasa dia paling tidak terhormat. Tidak. Tidak ada yang merasa, oh saya lebih hemat karena uang saya ini bisa terdiri. Tidak. Semua sama di hadapan Tuhan. Itulah kesatuan dalam panggilan dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Semua bekerja untuk Tuhan. Saling berhubungan, saling menentukan, saling memengaruhi, dan saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Dan apa makna pesan-pesan daripada perpisahan daripada Samuel? Nah, di sini dikatakan bahwa 1 Samuel pasal 12 ayat 22 dikatakan bahwa makna daripada pesan yang ada dalam perikop ini adalah komitmen Allah untuk tetap bersama dengan umatnya yang setia dan mengandalkan Tuhan bahkan di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Jadi di sini dikatakan bahwa sebagai makna komitmen Allah untuk tetap bersama dengan umatnya yang setia dan mengandalkan Tuhan. Bahkan di tengah situasi yang tidak menguntungkan pun, Tuhan tetap hadir untuk menjaga dan memelihara umatnya. Itulah komitmen Tuhan. Dan inilah makna daripada perikop 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-22. Nah kemudian ajaran Samuel
ajakan daripada Samuel mengatakan bahwa pentingnya setia kepada Tuhan dan mengikutinya. Ini ajakan daripada Samuel. Jadi pentingnya setia kepada Tuhan dan mengikutinya. Walaupun, jadi terpilih sebagai raja, Tuhan tetap pemimpin sejati dia. Ini kenapa nih ada masalah raja ini? Karena kenapa? Karena pada waktu Samuel sudah tua, datanglah bangsa Israel mengatakan kepada Samuel, Samuel, pilihlah kepada kami seorang raja. Karena selama ini bangsa Israel melihat waktu rajanya Allah itu tidak ada ampun, tidak ada ampun. Semua pasti dihukum. Karena amarah Tuhan itu tidak akan pernah ditahan. Contoh. Seperti 2 anak daripada Harun 2 anaknya. Yaitu Abihu dan Nadab. Nah, kalau Eliezer dan Itamar itu sudah setelah mereka. Pada waktu itu, dia maksudnya baik. Menyiapkan mesbah untuk perapian menyembah Allah. Nah, mereka ini mempunyai pikiran mungkin tidak tahu dibuatlah perapian lain. Padahal sudah ada mesbah yang ada dibuat oleh Musa. Dia membuat perapian lain supaya lebih berkembang maksudnya. Tapi Allah marah. Kenapa? Tidak menghormati Tuhan. Kalau ada orang sudah ada misalnya satu tempat, dibuat lagi tempat lain, itu Tuhan tidak senang. Kenapa? Pertahankan yang satu. Sama dengan kita juga. Misalnya HKBP sudah menjadi tempat kita beribadah, tapi kita pergi lagi ke tempat lain untuk atau dua majikan. Ini tidak benar. Allah marah. Di situ apa yang terjadi? Begitu dibuat perapian itu, api datang, bukannya sebagai persembahan, membakar anaknya Harun. Kedua-duanya, Abihu dan Nadab itu mati seketika. Apa kata Musa? Harun, jangan kau sedih. Itulah kalau orang tidak menghargai Allah. Itu hanya tidak menghargai. Padahal Abihu dan Nadab itu sudah sama-sama dengan Allah makan di Gunung Sinai. Sudah sama-sama bersama mereka. Waktu 70 orang itu dipanggil itu. Sudah bersama. Dan dia sudah pakai baju efod. Sudah pakai baju jubah. Tapi kok mati dua-duanya coba. Inilah karena tidak menghargai Allah. Nah, dengan pengalaman ini Israel takut. Kalau tetap Tuhan Allah sebagai raja mereka, Israel itu takut. Takut karena cepat mati. Seperti terjadi juga itu merupakan Korah dan bahwa dia protes kepada Musa. Bagaimana ini katanya? Itu Korah dan kawan-kawannya itu. Sampai ada 250 raja-raja penatua-penatua ikut dia. Akhirnya mereka ditelan bumi langsung. Ditelan bumi. Tidak ada ampun bagi Tuhan. Nah, inilah ketakutan Israel. Kalau seandainya tetap Tuhan rajanya, mereka ketakutan. Nah, sedangkan Samuel sudah tua. Ini akan mati. Nah, sehingga Israel minta Samuel, tolonglah, berikanlah kepada kami raja, katanya. Berikanlah. Sebab kami takut. Nah, Samuel bingung. Loh, kenapa begini? Apa sebabnya kalian minta raja? Tapi Tuhan Allah menjawab. Allah berbaik hati. Samuel, turuti permandian mereka. Bukan kamu yang tidak tapi saya yang mereka tidak mau lagi saya jadi rajanya. Silahkan pilih raja mereka. Tapi ada aturan. Bikin aturan sebagai raja dan mereka harus turut pada aturan itu. Itulah. Nah, makanya di sini tadi katakan walaupun terpilih sebagai raja, Tuhan tetap sebagai pemimpin sejati. Jadi walaupun nanti sudah terpilih ada raja di antara kalian, Tuhan tetap pemimpin sejati. Nah, pada waktu itu kita lihat, jadi terpilih rajanya itu Raja Saul.
Tapi bagaimana nasib Saul? Ya karena dia benci dengan Daud dan tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, maka dia dihukum oleh Tuhan. Tidak ada ampun, walaupun raja yang sudah berkuasa, selama dia tidak turut kepada Tuhan, itu tetap habis. Tidak ada artinya. Ya, sama dengan Zedekia, zamannya Yeremia kan. Ada pesan Tuhan, kau harus menyerah kepada Babel. Jangan kau lawan, sebab kau akan mati katanya. Tapi dia sombong. Wah, saya ini raja. Apa kata Yeremia? Padahal itu pesan Tuhan kepada Yeremia. Apa kata dunia, kata Raja Zedekia ya. Nanti kalau saya menyerah kepada Babel, dan orang-orang yang sudah melarikan diri ke Babel akan menghina saya, melecehkan saya, kira-kira begitu. Padahal Tuhan sudah mengatakan, itu tidak akan terjadi. Kau, keluargamu, perguruanmu akan selamat kalau kau turuti perintah saya, kata Tuhan. Tapi tidak dituruti, ya, bandel memang ya. Sampai Yeremia mengatakan, wah kalau gitu ya udah. Apa yang terjadi? Diserang oleh Kasdim dan dia dilari malam hari, anaknya dan juga perwiranya ditangkap, dibawa ke Babel di Roma ya. Nah, di depan Nebukadnezar, anaknya semua dibunuh, disembelih. Perwiranya semua disembelih di depan Raja Zedekia oleh Nebukadnezar. Kemudian apa nasib Zedekia? Kedua matanya dicongkel. Habis dicongkel, diikat pakai rantai tembaga kaki dan tangan. Masuk dalam penjara. Selesai sudah. Coba kalau dia mau tadi menurut apa pesan Tuhan. Jangan lawan. Menyerahlah kau kepada Babel. Supaya kamu selamat. Tidak didengar. Itulah. Kalau sudah Tuhan berbicara tidak didengar. Semua pasti akan runyam. Nah, jadi itulah dikatakan tadi oleh Samuel bahwa walaupun terpilih sebagai raja, tetap pemimpin sejati adalah Tuhan Allah. Apa pesan moral dari perikop ini? Mari kita lihat. Nah, pesan moral dari perikop ini adalah merupakan motivasi untuk selalu mengingat bahwa, nah ini, meskipun kita menghadapi kesulitan, kita tidak pernah ditinggalkan oleh kasih dan bimbingan Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan. Walaupun kita mengalami kesulitan, dimanapun kita berada, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Maka Samuel mengatakan, walaupun sudah dipilih raja, tetap dia adalah pemimpin sejatinya adalah Tuhan. Jangan Israel menganggap, oh kalau sudah milih raja ya sudah, kami menyembah dia. Tetap Tuhan sebagai campur tangan. Coba, Israel dibuang 70 tahun, kenapa? Karena mereka tidak setia. Sampai 70 tahun. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Habis itu dikembalikan dan dibangun kembali. Ya. Nah, kemudian di sini kita lihat, ya, Tuhan menegaskan bahwa meskipun mereka memilih raja untuk memimpin, Dia atau Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dan tetap menjadi, ya, pemimpin sejati yang membimbing mereka. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 22 itu ya. Nah, sekarang apa conclusion atau kesimpulan kita dalam perikop ini? Saya tetap membuka 3 pertanyaan untuk menggali lebih dalam apa makna dan pesan moral dari perikop ini untuk bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan coba ambil 3 pertanyaan untuk kita jawab masing-masing. Ya. Nah. Karena Allah mendorong Samuel supaya memenuhi permintaan Israel memilih raja. Karena mereka sudah kurang percaya pada Allah. Nah itulah, karena sudah kurang percaya kepada Allah, mereka milih raja. Padahal, tapi Samuel tetap mengatakan, walaupun saya dan sudah memilih raja kalian, pemimpin kalian tetap Allah. Pemimpin sejati tetap Allah. Itu disampaikan Samuel sebelum dia meninggal dunia. Nah kemudian, apa conclusion atau kesimpulan kita dalam perikop ini?
Nah, mari kita lihat 3 pertanyaan di bawah ini. 1. Sejauh mana ya keyakinan kita terhadap janji Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup? Jadi, sejauh manakah keyakinan kita, iman percaya kita kepada Tuhan dalam tantangan hidup saat ini? Itu yang pertama. Sejauh mana? Sebagai jawaban adalah keyakinan terhadap janji Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup adalah inti dari iman Kristiani. Itulah inti daripada iman Kristiani. Ya. Jadi keyakinan kita menghadapi tantangan hidup saat ini, itulah inti iman Kristiani kita. Nah, jadi dikatakan dalam hidup ini kita sering menghadapi berbagai macam ujian dan kesulitan. Banyak ujian dan kesulitan yang kita hadapi. Namun, ya, keyakinan kepada Allah dan firman-Nya memberikan pengharapan dan kekuatan yang kita butuhkan. Nah, jadi keyakinan kepada Allah ya, dan firman-Nya itu memberikan harapan bagi kita untuk menerima kekuatan yang kita butuhkan. Itu kuncinya. Keyakinan dan benar-benar merenungkan firman-Nya. Jadi iman. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan bahwa adalah Tuhan berfirman. Nah, ini Tuhan ini yang menyampaikan ya. Dengan adanya keyakinan kita terhadap janji Tuhan dalam menghadapi tantangannya, jadi supaya kita tetap fokus, jangan bimbang dan jangan ragu. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itu poin 1. Poin kedua, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu, kata Allah. Sudah, jangan bimbang. Ya. Kemudian, aku ya meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi meneguhkan dan menolong. Kalau meneguhkan itu artinya kita tidak lagi takut, tidak khawatir. Sudah siap meneguhkan dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang right aus. Jadi kita dipegang dengan tangan kanannya. Kalau sudah tangan kanan itu berarti tidak akan lepas lagi ya. Dipegang kita dengan tangan kanan Tuhan. Itulah dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 sebagai jaminan bagi kita. Nah, inilah merupakan jaminan yang kuat dari Tuhan. Jadi ayat Yesaya pasal 41 ayat 10 adalah merupakan jaminan yang kuat, garansi dari Tuhan. Ya. Bahwa keyakinan akan janji Tuhan ya, memberikan pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam hidup. Ya. Terutama dalam karir dan kehidupan sehari-hari. Jadi tantangan yang kita hadapi dalam menghadapi berbagai dalam kehidupan sehari-hari, itulah jaminan bagi kita tadi. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Dijelaskan oleh Allah. Jangan lagi takut, jangan, aku Allahmu. Apalagi yang kita ragukan? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang kita ragukan lagi. Karena dia sudah mengatakan, aku Allahmu.
Aku menyertai engkau, katanya. Ya. Tuhan menyertai kita dan meneguhkan, bahkan akan menolong dalam setiap permasalahan. Jadi sudah jelas bahwa dengan mengandalkan Tuhan dan meyakini firman-Nya. Pertanyaan yang kedua, ya, kita lihat di pertanyaan yang kedua. Apa yang dapat dilakukan untuk lebih mendalami komitmen kita kepada Tuhan di tengah perubahan dunia saat ini? Jadi adanya gejolak-gejolak perubahan-perubahan dunia yang sangat mengganggu kita. Seperti misalnya kebakaran di Los Angeles, perang di sana. Itu bisa adalah berita-berita hoak. Wow, diberitakan ini adalah karena azab Tuhan. Ini murka Allah. Tidak ada azab Tuhan. Ya. Mana pernah Tuhan membuat azab? Tidak ada itu. Kasihnya kekal dan abadi. Kalau ada azab itu dari iblis. Supaya kalau iblis membuat itu akan terjadi perdebatan dalam manusia. Dan bisa merubah keyakinan. Jadi kebakaran segala macam itu bukan azab dari Tuhan. Bukan. Jangan sekali-sekali kita mengatakan itu azab. Di situ memang bisa bermain. Ya. Jadi walaupun orang mengatakan karena begini. Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan azab kepada manusia. Tapi kadang-kadang membiarkan karena ya semua peran daripada si iblis. Ya contoh aja lah ya. Contoh. Ayub. Ayub itu seorang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Tapi siapa yang menghabisi Ayub, hartanya, anaknya, dan membuat sakit? Iblis. Bukan Tuhan. Ya. Iblis. Jadi tidak ada Tuhan memberikan azab kepada manusia. Tidak. Si iblis yang bekerja. Jadi jangan kalau ada kebakaran, ada banjir, wah ini azab Tuhan. Tidak. Ya. Tapi kalau alam kebanjiran, yang namanya juga udah gundul, air hujan datang kemana, nggak bisa ditampung, banjirlah. Ya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan ini adalah azab Tuhan. Tapi Tuhan tahu tentang itu. Dan segala peristiwa itu, kita harus katakan, itulah kebesaran Tuhan. Mari kita merenung. Apa yang salah kita berbuat? Kalau itu terjadi, kita harus merenung. Maka dikatakan tadi sana, tetap berpegang pada firman Tuhan. Dan setia kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, tadi dikatakan, apa yang dapat dilakukan untuk lebih mendalami komitmen kita kepada Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan? Supaya kita lebih berkomitmen dengan Tuhan dalam situasi perubahan dunia yang sangat drastis. Itulah berita-berita hoak itu juga termasuk perubahan. Ada menyampaikan, bahkan ada yang dikatakan sudah diberitakan meninggal, sudah sekarang ini ajab, dibikinlah hoak, dibikinlah itu video-video lain dikatakan ini hoak. Tapi itu dipercaya banyak orang. Nah, itu sangat inilah perubahan, itulah yang dikatakan dunia dalam perubahan saat ini bisa mengganggu iman kita. Tapi kalau kita tetap berpegang keyakinan kita kepada Tuhan, menyertai kita dan membimbing kita, tidak akan goyah sedikit pun. Apapun terjadi, silakan. Kejadian itu memang tidak bisa ditunda kalau memang terjadi. Tapi yang masih katakan, Tuhan tidak pernah membuat azab kepada manusia karena kasihnya kekal dan abadi. Kalaupun kadang-kadang kita melihat penderitaan itu sangat sedih, itu adalah bisa kuasa iblis. Iblis berkuasa untuk menyelesaikan semuanya. Tapi Tuhan ya, kadang-kadang membiarkan, kadang-kadang ya seperti Ayub. Itu dibiarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menantang iblis malah. Lihat iblis katanya. Ayub itu keyakinannya kuat, tidak akan goyah. Bangga Tuhan kepada Ayub. Datang si iblis. Wah, karena dia punya harta. Dia sehat. Maka dia menyembah kamu katanya. Datang Tuhan. Coba hartanya habis. Semua. Apakah dia tetap menyembah saya? Coba. Habislah hartanya kan. Dikerjakan oleh si iblis. Angin, anaknya mati semuanya. Jadi anaknya mati itu bukan karena Tuhan yang membuatnya. Bukan ajab itu ya. Matinya anaknya Ayub. Habis hartanya semua. Itu bukan ajab dari Tuhan. Bukan.
Si iblis, kerjaan si iblis ya. Dia mencoba. Tapi kalaupun Ayub dipertarungkan oleh Tuhan, itu memang hak prerogatif daripada Tuhan. Jadi di antara kita pun mungkin saat ini bisa aja kita dipertaruhkan oleh Tuhan. Bisa. Ya, kalau sudah menganggap kita memang mampu dan untuk membuat suatu keyakinan yang yakin. Nah, kemudian sudah dia habis hartanya dan dia masih sehat, tetap tidak goyah. Bahkan dikatakan, aku datang ke dunia telanjang, pergi pun dengan telanjang, ya udah siap katanya, nggak ada masalah. Bahkan siap berperkara dengan Tuhan katanya ya, kata si Ayub nih. Saya siap berperkara dengan Tuhan katanya. Nah, terus datang lagi si iblis kan, dipanggil lagi oleh Tuhan. Iblis gimana? Ditantang lagi oleh Tuhan. Ayub itu tetap kan setia, tidak berubah kan sedikit pun. Datang si iblis. Ya alasan memang banyak si iblis itu. Oh, dia kan masih sehat. Ya iyalah. Kalau dia masih sehat, ya pasti akan memuji engkau karena dia masih bisa bergerak sehat. Coba kalau dia jatuh sakit, dia pasti akan mengolok-olok kamu katanya. Datang si iblis, kata iblis, dia pasti tidak akan menyembah lagi, tidak hormat lagi kepada Tuhan kalau dia udah sakit. Wah, ini iblis ini dalam hati Tuhan mah benar-benar gak apa ini katanya. Ya udah, los deh. Kau apakan dia terserah. Tapi ingat, jiwanya milik saya. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan itu, tidak akan bisa mati. Walaupun habis badannya, bisul semua, borok semua. Sudah tidur pun di atas daun, nanah begitu bau. Waduh, sampai istrinya mengatakan, wah udahlah apa. Apalagi yang kau harapkan dari Tuhan. Udahlah, kamu gak usah lagi memuji Tuhan. Tidak ada lagi kau harapkan, percuma katanya. Apa kata Ayub? Kamu, kalau baik kamu terima, kalau tidak baik tidak kamu terima. Komitmen dong dalam hidup. Baik atau jelek, ya kita harus terima. Tetap Tuhan. Inilah keyakinan yang sangat-sangat fundamental dalam Alkitab Ayub. Dia bertahan. Dan akhirnya keselamatan itu datang kepada dia. Hartanya 2 kali lipat dikembalikan. Anaknya semua hidup kembali. Coba. Ya. Hidup itu artinya dia ada lagi anaknya gitu. Bukan yang sudah itu dihidupkan, tidak. Dia punya anak lagi sesuai dengan yang dulu. Itulah kuasa Tuhan. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Semua bisa terjadi. Nah, sekarang kita lihat dalam yang nomor 2 ini. Apa yang dapat dilakukan untuk lebih mendalami komitmen kita kepada Tuhan di tengah-tengah dunia saat ini. Jadi, apa yang mau kita jalankan? Di tengah dunia, perubahan, gejolak yang datang. Bagaimana komitmen kita? Nah, dalam menghadapi perubahan dunia saat ini, komitmen kepada Tuhan dapat diperdalam melalui pemahaman yang lebih kuat terhadap firman-Nya dan penerapan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap penerapan firman-Nya dan mengikuti ajaran Tuhan dalam situasi dunia yang tidak menentu. Nah, kemudian dikatakan di sini adalah menjaga hubungan erat dengan Tuhan. Kita dapat menemukan ketenangan dan arah di tengah ketidakpastian. Jadi, menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, kita dapat ya menemukan ketenangan. Jadi kuncinya adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Walaupun kita dilanda perubahan-perubahan yang jangan sampai lupa hubungan kita dengan Tuhan. Selalu terhubung. Ya, setiap pagi kita berdoa, baca firman Tuhan. Itu kuncinya. Disitulah ketenangan jiwa kita akan datang. Nah, kemudian dalam Joshua pasal 1 ayat 8 mengatakan ya. Nah, Joshua pasal 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
Nah, ini Joshua mengingatkan bangsa Israel. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Makanya waktu Joshua keluar dari sungai Jordan, waktu sungai Jordan itu berhenti airnya, dan kemudian matahari stop, supaya tidak berjalan, supaya musuh-musuhnya bisa dihabis semua. Begitu keluar dari sungai Jordan, mereka mengucap syukur dan membaca kembali hukum Taurat. Setiap bangsa Israel lepas dari musuh selalu mengingatkan untuk membaca kembali hukum Taurat. Nah, di sini Joshua mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi berhasil dan beruntung merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang dijelaskan Yesus. Inilah kuncinya. Jadi menghadapi perubahan-perubahan tadi yang sangat tantangan dalam dunia saat ini, ada berita-berita itu, renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita dapat berhasil dan beruntung. Beruntung itu berarti banyak artinya. Beruntung dalam kesehatan, beruntung dalam berkat, beruntung dalam anak, beruntung dalam keluarga, sangat banyak. Supaya kita yang beruntung katanya, berhasil dan beruntung. Nah, itulah dikatakan dalam Joshua pasal 1 ayat 8. Ayat ini menekankan, apa pentingnya ayat ini? Ayat ini pentingnya menekankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jadi sudah diarahkan bahwa firman Tuhan itu yang penting dalam hidup kita sehari-hari. Dan fokus pada ajarannya, seorang dapat menemukan petunjuk yang jelas dalam menghadapi perubahan di tengah-tengah dunia yang terus berubah. Ini merupakan langkah konkret. Jadi langkah konkret. Apabila kita berpengalaman dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, maka petunjuk bagi kita akan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Walaupun dunia berubah dengan drastis, adanya tantangan-tantangan hidup. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan beruntung dan berhasil. Nah, kemudian untuk meningkatkan komitmen kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai kesibukan dan perubahan zaman. Jadi dengan membaca firman Tuhan dan fokus kepada ajarannya, itu bisa menjadi bahan kita untuk menghadapi perubahan zaman. Itulah pertanyaan yang kedua tadi, artinya dalam situasi dunia berubah, apakah kita dapat melakukan komitmen kita? Renungkan firman Tuhan siang dan malam dan terapkan ajarannya. Itulah menghadapi tantangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan? Nah, ini bagaimana menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika situasi tampak tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai lagi dengan ekspektasi kita, harapan kita, dalam situasi itu, bagaimana menjaga kepercayaan kita? Kalau sudah apa yang kita harapkan tidak kita temukan, apa yang kita inginkan tidak tercapai, bagaimana? Apakah kita goyah kepercayaan, atau kita berubah, atau tidak lagi meyakini Dia? Sini, mari kita renungkan. Untuk menjaga kepercayaan kita terhadap Tuhan, dalam situasi yang tampak tidak sesuai harapan kita. Nah, ini yang perlu. Jadi dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, bagaimana keyakinan kita, menguatkan keyakinan kita
suatu pengalaman iman yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Jadi di sini dituntunlah kita pengalaman iman, ya, yang bisa kita lihat adanya kesabaran dan keteguhan hati. Hanya itu. Jadi berpengalaman kita dengan iman kita menjaga keteguhan dan kesabaran. Itu kuncinya dalam menghadapi supaya kepercayaan kita tidak goyah dalam situasi tantangan zaman yang sangat-sangat bisa membuat kita menjadi ragu dan bimbang. Nah, jadi berpengalaman dengan iman. Apa pengalaman iman kita? Selama hidup ini, apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Tadi saya katakan, jantung bekerja 24 jam. Itu hanya Tuhan yang memerintahkan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap itu. Dia bekerja 24 jam, tidak pernah berhenti. Coba. Pengalaman iman kita dengan Tuhan, bahwa segala sesuatunya adalah dari Dia, ya sudah. Kita kembalikan lagi kepada Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, ya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi ayat ini ya mengingatkan kita bahwa saat menghadapi situasi yang tampak tidak sesuai harapan, tidak sama dengan ekspektasi kita, di luar daripada harapan kita, Allah senantiasa hadir untuk memberikan dukungan dan penguatan, ya, dalam diri kita yang yakin. Jadi keyakinan kita kepada Dia itu menguatkan kita bahwa Tuhan tidak menunjukkan kita, tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetap setia. Meskipun dalam kesulitan, ya, Tuhan tetap berada di dalam diri kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dan pondasi iman yang kuat tetap kita jaga, maka ketenangan dan harapan baru dalam setiap tantangan. Jadi kuncinya adalah pondasi iman yang kuat dan selalu mau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menerapkan ajarannya. Itulah kuncinya. Jadi cara menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan ketika situasi tampak tidak sesuai, ya, suatu perjalanan iman yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Itulah kuncinya. Jadi keteguhan hati ini, itu tadi sudah dikatakan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 sebagai jaminan bagi kita. Nah, kalau kita kesabaran itu, kalau kita baca dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa menguasai diri melebihi seseorang yang menaklukkan sebuah kota. Jadi kuncinya pada kita adalah sabar dan menguasai diri. Nah, kemudian dikatakan tadi di sini adalah tetap, ya, merenungkan firman Tuhan. Jadi sabar dan keteguhan hati. Keteguhan hati itu jaminannya adalah Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan jangan takut, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi, katanya, ya, dan memberikan yang terbaik bagimu. Itu kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 48 ayat 17b dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan kau pelajaran yang terbaik bagimu.
dan membimbing engkau di jalan yang kau tempuh. Jadi yang terbaik bagi kita, Tuhan memberikan. Membimbing kita di jalan yang kita temui juga Tuhan memberikan. Nah, seperti dalam Mazmur, ya, Tuhan pelita kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jelas, tidak ada keraguan lagi kalau kita mempercayakan sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.